Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4151. Dunchan selalu tidak puas dengan Savion. Di satu sisi, itu karena dia benar-benar memandang rendah Savion. Dan di sisi lain, dia telah mendengar bahwa ayah Savion, Spencer Fox, merebut kekuasaan. Dia sangat menghina Spencer, Savion dan putranya. Alasan Savion tidak bisa berurusan dengan Dunchan adalah karena Dunchan sangat terkenal. Dan dia bahkan memiliki status politik yang sangat tinggi di Gedung Putih. Dunchan dikenal sebagai cahaya orang Tionghoa di Amerika Serikat. Dia dianugerahi oleh presiden saat ini karena berhasil memecahkan kasus pembunuhan berantai yang berlangsung selama 10 tahun. Apalagi basis masanya di Amerika Serikat sangat solid, terutama di bidang Tionghoa yang hampir sama pentingnya dengan totem. Jika ada yang salah dengannya, orang Tionghoa di Amerika Serikat akan menggelar aksi parade besar untuk menuntut keadilan baginya. Oleh karena itu, menghadapi Dunchan, Savion sama sekali tidak mampu menyinggung perasaannya. Jika dia berani melakukan apapun pada Dunchan, keluarga Fox pasti akan menderita kerugian besar. Pada saat ini, Dunchan memandang Savion, dan berkata dengan nada yang sangat dingin, "Savion, meskipun anakmu hilang, menurutku, anakmu mungkin bersalah dalam hal ini." Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, "Kamu adalah orang yang cerdas, pikirkan sendiri. Makan malam amal bisa saja sederhana dan langsung. Tapi putramu berusaha keras untuk melakukan sesuatu seperti ini. Apalagi yang bisa dia lakukan untuk menjadi baik hati." Savion tiba-tiba terdiam. Meskipun dia pemberontak, dia dianggap sebagai orang yang cerdas. Dia juga merasa sangat tidak normal jika putranya melakukan hal seperti itu. Selain itu, hal yang paling tidak normal bukanlah apa yang dikatakan Dunchan, tetapi sifat dari masalah ini sangat tidak normal. Dia tahu bahwa Homer tidak pernah tertarik pada amal. Keluarga mengadakan beberapa kegiatan amal dan dia tidak tertarik. Tapi kali ini, dia ingin menyumbangkan puluhan juta dolar dan berinisiatif menyelenggarakan makan malam amal. Ini sangat aneh, ditambah dengan detail aneh dan tidak masuk akal lainnya. Dia samar-samar merasa ada rasa pertimbangan di mana-mana, seolah putranya benar-benar punya rencana lain. Namun, Savion tidak dapat mengakuinya. Dia berkata kepada Dunchan dengan nada yang kuat, "Kamu Dunchan Lee, jangan lupa, korban dari kejadian ini adalah anakku. Sekarang dia diculik. Kalian kepolisian New York, prioritas utama kalian saat ini adalah menemukan putraku dan membawanya kembali dengan selamat." Dunchan tersenyum dan berkata, "Polisi menangani kasus ini sesuai dengan prosedur kepolisian. Kami tidak membutuhkan atau membiarkan orang lain menuding." Setelah selesai berbicara, dia langsung berbalik dan bertanya kepada bawahannya, apakah semua staf sudah berkumpul. Salah satu dari mereka mengangguk dan berkata, mereka sudah diatur di ruangan yang berbeda untuk mengambil transkrip. Setelah transkrip selesai, mereka akan dikumpulkan di ruang konferensi dan mereka akan diminta melakukan identifikasi silang satu persatu. "Oke," Dunchan berkata, "bawa aku ke ruang pertemuan." Dunchan memandang Charlie dan berkata, "Kamu dapat meninggalkan informasi kontak pada asistenku dan kembali ke hotel. Jika aku membutuhkan kerjasamamu, aku akan menghubungimu." "Oke," Charlie mengangguk, dan berkata kepada Dorothy, "Dorothy, tolong tinggalkan informasi kontak pada petugas polisi." Dorothy dengan cepat mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada petugas polisi di sebelah Dunchan. Dunchan memandang Savion lagi saat ini, dan berkata dengan dingin, "Savion, kamu juga bisa pergi. Jika ada berita, aku akan memberitahumu." Savion sangat marah sehingga dia berkata, "Ini hotel milik keluarga Fox. Kamu meminta saya pergi. Kemana saya harus pergi?" Dunchan berkata dengan tidak sabar, "Kemanapun kamu ingin pergi. Ini TKP, mulai sekarang akan ditutup. Orang yang tidak terkait harus keluar." Saat dia mengatakan itu, dia memerintahkan petugas polisi di sampingnya,
Pergi dan kumpulkan tamu di luar. Verifikasi identitas semua orang. Kalau ada yang mencurigakan, biarkan mereka pulang. Tetapi semua orang tidak diizinkan meninggalkan New York sampai minggu depan. Petugas polisi itu segera mengangguk dan berkata, "Baik, detektif. Saya akan mengaturnya sekarang." Wajah Savion sangat marah. Beberapa petugas polisi dengan walkie-talkie yang disematkan di bahu dan pistol yang disematkan di ikat pinggang segera melangkah maju dan berkata kepada semua orang, "Kalian semua mendengar apa yang dikatakan inspektur. Tolong segera tinggalkan tempat kejadian." Savion tidak pernah mengalami sikap yang tidak berguna seperti itu. Dia menendang dinding dan mengutuk dengan marah. "Dunchan, kamu menggertak." Bab 4152. Seorang polisi segera melangkah maju dan memperingatkan dengan keras, "Tuan, jika Anda tidak pergi dan terus menghancurkan tempat kejadian, saya akan mengambil tindakan terhadap Anda." Savion mengertakkan gigi dan berkata, "Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku." Beberapa polisi juga mengetahui identitas Savion. Melihatnya marah, mereka tidak berani maju untuk memaksanya. Dunchan berbalik dan berkata, "Oke, Savion. Karena kamu keras kepala, tetaplah di sini." Melihat kompromi Dunchan, Savion akhirnya merasa sedikit lebih baik. Dia telah memaksanya sepanjang malam ini. Dia merasa benar-benar dirugikan. Dan sekarang dia akhirnya mendapatkan kembali kemenangannya. Jadi, dia mendengus dingin, dan berkata dengan angkuh, "Dunchan, kali ini aku hampir tidak menganggapmu sebagai kenalan." Dunchan tidak marah ketika melihat dia begitu sombong, dan berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, Savion, kami wajib memberitahu publik tentang kejadian sebesar itu. Diperkirakan banyak media akan datang untuk meliput. Kamu sebaiknya ngobrol baik-baik dengan media." Dunchan menginstruksikan, "Jangan pergi. Akan ada jumpa persingkat nanti. Kebetulan kamu tamu istimewa." Ketika Savion mendengar ini, seluruh mentalitasnya meledak. Dia ingin tetap tinggal di sini pada awalnya. Tetapi Dunchan mengusirnya dan memaksa dirinya menahan napas. Jadi dia menghadapinya. Tapi siapa sangka pria ini akan mengadakan konferensi pers di sini. Sejauh menyangkut Savion, bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan pernah berpartisipasi dalam jumpa pers apapun dan secara terbuka memberitahu dunia bahwa putranya telah diculik. Bagaimana dia bisa kehilangan orang ini? Memikirkan hal ini, dia langsung menggigit peluru dan berkata, "Saya tidak punya waktu tinggal di sini untuk menemani Anda mengangkat tanah. Anda dapat menghadiri jumpa pers itu sendiri. Saya harus menemukan anak saya." Dunchan mencibir 2 kali, dan berkata dengan sinis, "Apa? Aku terlalu banyak menipumu dengan membiarkanmu pergi. Jadi apa maksudmu dengan pergi sendiri?" Savion berkata dengan marah, "Saya bisa tinggal jika saya mau. Dan saya bisa pergi jika saya mau. Mengapa saya perlu menjelaskan kepada Anda?" Setelah mengatakan ini, Savion berbalik dengan penuh amarah, dan pergi tanpa melihat ke belakang. Pada saat yang sama, keluarga Fox berada di manor di New York, dan Finlay tinggal di kamar tamu yang disiapkan untuknya oleh Homer. Finlay cemas menunggu pesan dari Kazuo Hattori. Awalnya, dia mengira semuanya bisa terkendali malam ini. Tetapi tidak disangkanya akan menjadi awal yang buruk begitu dia muncul. Dia masih tidak tahu apakah Kazuo berhasil menculik Queen atau tidak. Dia mengambil ponselnya dan menelepon Kazuo Hattori. Namun ponsel Kazuo tidak dapat dihubungi. Dia buru-buru menghubungi Homer, hanya untuk mengetahui bahwa Homer juga menghilang tanpa tanggapan. Gelisah, dia menelepon asisten Homer, Harper. Harper juga tidak bisa dihubungi. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, pengawal keluarga Fox tiba-tiba meledak, dan semua orang bergegas keluar. Jadi dia segera menghentikan seorang pengawal dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Pengawal itu berkata dengan gugup, "Tuan Homer hilang. Tuan muda meminta kami keluar dan mencari petunjuk." "Apa?" Finlay bertanya dengan panik. "Bukankah Tuan muda Fox mengadakan makan malam amal? Mengapa dia menghilang?" Pengawal itu menjelaskan, "Tuan Homer menghilang saat makan malam amal. Dikatakan bahwa banyak orang meninggal di tempat kejadian." Bab 4153. Finlay bingung dengan apa yang dikatakan oleh pengawal itu. Dia bertanya,
Siapa yang mati? Pengawal itu menyembunyikannya dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Lagi pula, dia tidak peduli untuk berbicara dengan Finlay, dan pergi dengan tergesa-gesa. Otak Finlay berputar cepat, dan dia berpikir, Homer menghilang. Siapa yang melakukan ini? Apa yang terjadi pada Ninja Iga? Mungkinkah mereka mati? Bagi Finlay, dia tidak pernah berpikir bahwa 8 Ninja Iga yang dia bayar akan menculik Homer. Oleh karena itu, dia berspekulasi ada kemungkinan besar Homer diculik oleh musuh lain. Finlay telah melakukan banyak hal buruk dalam hidupnya. Tetapi atas hilangnya Homer, dia dapat bersumpah kepada seluruh dunia bahwa dia sama sekali tidak dapat memahami Homer. Jarang juga dia menemukan sesuatu yang memiliki hati nurani yang bersih seperti ini. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak khawatir bahwa hilangnya Homer ada di dalam dirinya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah jika sesuatu terjadi pada Homer, dia mungkin akan kehilangan perlindungannya untuk sementara. Oleh karena itu, jika pembunuh adiknya masih mengejarnya, dia mungkin berada dalam masalah besar. Namun, setelah Finlay menyarankan, dia merasa bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir untuk saat ini. Dia tinggal di rumah keluarga Fox. Dan fakta bahwa dia masih hidup dengan damai membuktikan bahwa pihak lain belum mengetahui posisinya di rumah keluarga Fox. Dia masih aman. Oleh karena itu, hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah terus menghabiskan waktu sebanyak mungkin di rumah keluarga Fox. Terlepas dari apakah Homer dapat kembali dengan selamat atau tidak, ini bukan tugas yang sulit bagi Finlay. Karena Homer mengaturnya di villa yang telah dipindahkan oleh keluarga Fox. Dan villa itu sudah tidak digunakan. Selama dia tinggal di dalamnya, keluarga Fox mungkin akan baik-baik saja dan tidak memperhatikannya. Tidak masalah juga jika keluarga Fox mengetahui keberadaannya. Dia dapat memberitahu keluarga Fox bahwa dia adalah teman Homer. Keluarga Fox tidak akan mengusirnya jika mereka mau. Memikirkan hal ini, suasana hati Finlay juga sedikit tenang. Pada saat yang sama, di Palace Hotel milik keluarga Fox, polisi New York telah mengumpulkan semua staf di ruang pertemuan. Dunchan menyimpulkan bahwa pasti ada orang dalam ninja Jepang di antara mereka. Tugas paling mendesak sekarang adalah mencari tahu orang dalam ini. Metode Dunchan sangat sederhana dan kasar. Dia tidak mengikuti prosedur normal untuk menemukan orang yang bertanggung jawab, Fisher Charler, untuk memahami situasinya. Sebaliknya, dia menganggap Fisher sebagai salah satu tersangka. Dia mengumpulkan mereka bersama dengan anggota staf lainnya ke dalam kerumunan. Dengan cara ini, dia tidak perlu mendengarkan kata-kata sepihak siapapun. Akan langsung menemukan masalahnya dari orang banyak. Apa yang dilakukan Dunchan adalah meminta polisinya untuk mengambil beberapa foto depan semua orang dengan resolusi tinggi terlebih dahulu. Lalu meminta seseorang untuk memilih salah satu dari orang-orang ini dan membawanya ke kamar sebelah untuk melihat semua foto. Setelah itu, tanyakan padanya apakah ada orang yang dia dengan jelas hari ini tetapi tidak ada sebelumnya. Jika pihak lain mengatakan tidak, dia akan dibawa ke sudut untuk sementara dan dijaga oleh polisi, dan dia tidak akan diizinkan untuk berkomunikasi dengan siapapun. Dengan cara ini dijamin dia tidak akan dapat berkolusi dengan orang lain. Selusin orang yang ditanyai di awal semuanya adalah karyawan tetap Palace Hotel. Dan ketika Fisher mengatur Kazuo Hattori dan yang lainnya untuk masuk, dia juga dengan sengaja meminta mereka untuk tidak berhubungan dengan karyawan lama. Jadi karyawan lama ini tidak melihat situasi 8 orang yang hilang. Segera, giliran seorang pekerja sementara yang baru saja dipekerjakan untuk membantu hari ini. Pekerja sementara ini adalah seorang pemuda Tionghoa. Dia awalnya adalah seorang mahasiswa internasional di sebuah universitas biasa di New York. Dia tenggelam dalam pesta pora dan tidak dapat melepaskan diri. Dia menyia-nyiakan semua biaya sekolah yang dikirimkan orang tuanya kepadanya. Karena dia tidak bisa membayar uang sekolah, dia dikeluarkan dari sekolah sebagai hal yang biasa. Bab 4154. Menurut kebijakan visa pelajar AS, setelah dikeluarkan dari sekolah, visa akan menjadi tidak valid. Dalam hal ini, menurut proses normal, dia seharusnya meninggalkan Amerika Serikat terlebih dahulu dan kemudian mencari solusinya. Namun,
Pemuda itu tidak punya wajah untuk pulang menghadap orang tuanya. Dia menjadi imigran gelap di New York. Tidak mudah menjadi penjahat. Dia tidak memiliki pekerjaan tetap atau tempat tinggal tetap. Untuk bertahan hidup, dia nongkrong di warnet di Chinatown setiap hari. Dia makan dan tinggal di warnet setiap hari, mengandalkan membantu orang lain naik level dalam bermain game, serta melakukan pekerjaan paruh waktu untuk mendapatkan biaya hidup. Setelah pendapatan dari power leveling tidak cukup, dia keluar dan mencari pekerjaan lain. Mendapatkan cukup uang untuk terus terjun ke kafe internet, dan keluar untuk bekerja ketika dia tidak punya uang. Saat ini, dia sedang berdiri di ruang pertemuan bersama yang lainnya, menunggu polisi menanyai mereka satu persatu. Namun, dia sangat gugup, karena dia berbeda dari yang lain. Visanya sudah lama dicabut, dan sekarang dia termasuk dalam kategori imigran ilegal. Hanya ada satu solusi untuk dirinya, yaitu deportasi. Gelisah, dia sangat ingin bertanya kepada mereka yang sudah diperiksa dan dibawa kembali oleh polisi. Apakah polisi memeriksa dokumen identitas saat menginterogasi? Namun, orang-orang yang diinterogasi ini semuanya dibawa ke sudut lain oleh polisi. Dia tidak sempat bertanya. Saat itu, seorang polisi mendatanginya dan berkata, "Ikuti saya." Pemuda itu tidak berani membangkang. Dengan cepat mengikuti polisi keluar dari ruang pertemuan dan masuk ke ruang sebelah. Begitu memasuki ruang sebelah, dia melihat Dunchan yang juga berwajah Tionghoa. Melihatnya, Dunchan tersenyum tipis, menunjuk ke sofa tunggal di depannya, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, anak muda, duduklah." Pria muda itu mengangguk dengan gugup, dan duduk di hadapannya dengan cemas. Dunchan melihat dahinya yang tegang dipenuhi butiran keringat, dan jari-jari serta betisnya gemetar sepanjang waktu. Dia bertanya dengan santai, "Anak muda, siapa namamu?" Pria muda itu berkata dengan gugup, Namaku Hamley Zhang." "Hamley," Dunchan tertawa dan berkata, "Kamu pasti imigran gelap, kan?" Wajah Hamley pucat karena ketakutan. Dia ragu-ragu dan bertanya, Bagaimana kamu? Bagaimana kamu tahu?" Dunchan tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, kasus yang akan saya selidiki hari ini sangat besar. Ini jelas bukan pekerjaan orang biasa. Dengan kualitas psikologis kamu yang buruk, kamu pasti bukan kaki tangan mereka. Alasan kamu begitu gugup hanya karena kamu hantu." Setelah itu, Dunchan berkata lagi, "Saya melihat wajahmu bengkak dan kantong matamu lebih tebal daripada orang parubaya dan lanjut usia seperti saya. Sepertinya kamu sering begadang dan kerja dan istirahat yang tidak teratur. Orang-orang yang bekerja di sini memiliki jam kerja dan istirahat yang sangat teratur. Jadi, satu-satunya penjelasan adalah kamu bukan karyawan tetap di sini, dan sebagian besar waktu kerja dan istirahat kamu tidak teratur. Alasan kamu ada di sini mungkin hanya karena pekerjaan paruh waktu untuk mendapatkan biaya hidup, kan?" Mendengar hal tersebut, Hamley menjadi semakin gugup. Dia tidak berani menjawab dengan santai, karena takut Dunchan sengaja menjebaknya. Dunchan melihat Hamley diam. Dunchan tersenyum dan melanjutkan, "Kamu hantu, kerja dan istirahat tidak teratur, dan pekerjaan paruh waktu untuk menghasilkan uang. Kalau saya simpulkan, kamu pasti seorang imigran ilegal. Tidak masalah kamu tidak mengakuinya. Saya bisa menelepon imigrasi dan meminta mereka mengirim 2 agen untuk memeriksa semua informasi identitasmu. Kalau kamu bukan imigran gelap, mereka tidak akan mempermalukan kamu. Tapi kalau kamu seorang imigran ilegal, mereka pasti akan mengirim kamu pulang tanpa ragu-ragu." Hamley ketakutan setengah mati oleh kata-katanya. Dia tidak bisa menahan tangis dan berkata, "Tolong, jangan kirim saya kembali ke China. Jika saya kembali seperti ini, ayah saya akan memukuli saya sampai mati." Dunchan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Seperti yang saya katakan tadi, saya di sini untuk menyelidiki kasus besar. Untuk menangkap imigran ilegal seperti kamu, saya detektif. Tidak perlu melakukannya." Kemudian, dia melemparkan ponsel ke depan Hamley, dan berkata, "Lihat foto-foto di sini. Ingat kembali semua orang yang kamu sejak kamu datang ke sini hari ini."
Beritahu saya mana yang hilang. Kalau kamu bekerja sama dengan baik, saya akan melepaskan kamu dan memberi kamu uang sebagai imbalan secara pribadi. Mendengar ini, Hamley mengambil telepon tanpa berpikir, lalu segera membolak-balik foto di dalamnya. Saat dia membolak-balik halaman, dia bergumam, "Aku belum pernah melihat banyak orang di sini." Dunchan memperingatkan, "Aku tidak peduli dengan yang belum kamu lihat. Kamu hanya perlu mengingat mana yang kamu lihat tapi tidak ada di dalam foto-foto ini." Hamley mengangguk dengan cepat. Setelah membolak-balik semua foto, dia berkata dengan ragu, "Hei, orang Jepang kecil yang datang bersamaku sepertinya ada di dalamnya." Bab 4155. Dunchan segera disegarkan, dan dengan cepat menatapnya dan bertanya, "Ada apa dengan orang Jepang kecil?" Hamley tidak berani menunda, dan segera berkata, "Saya direkrut oleh hotel sebagai pekerja sementara. Ada lebih dari selusin pekerja sementara yang datang bersama saya. Ada beberapa orang Jepang di antara mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka ada di foto-foto ini." Dunchan bertanya, "Seperti apa rupa orang Jepang yang kamu sebutkan? Apa karakteristik mereka?" Hamley berpikir sejenak, dan berkata, "Sepertinya, mereka orang biasa. Untuk karakteristiknya, saya merasa ekspresi lebih serius dan tidak tersenyum. Mereka tidak pernah berbicara, hanya menggunakan kontak mata, licik. Mereka bukan orang yang baik pada pandangan pertama." Dunchan bertanya dengan heran, "Mereka tidak berbicara. Bagaimana kamu tahu mereka orang Jepang?" Hamley berkata, "Dalam perjalanan ke sini, saya tidak sengaja melihat layar ponsel salah satu dari mereka. Ponselnya dalam bahasa Jepang." Dunchan bertanya lagi, "Setelah kamu tiba di hotel, apakah kamu berinteraksi dengan mereka?" "Tidak," Hamley menjawab. "Setelah kami tiba di hotel, kami ditugaskan untuk membantu di dapur belakang. Tetapi kemudian mereka diberi pekerjaan yang berbeda, dan mereka meninggalkan dapur belakang bersama." Dunchan terus bertanya, "Kalau begitu izinkan saya bertanya, siapa yang merekrut kamu? Siapa yang menugaskan pekerjaan kepada kamu? Terutama siapa yang memberikan pekerjaan kepada orang Jepang itu?" Hamley menjawab, "Manajer Charles yang merekrut kami. Saya tidak tahu nama lengkapnya. Dialah yang memberikan kami pekerjaan dapur belakang. Dialah yang memberikan pekerjaan itu kepada orang-orang Jepang itu." Dunchan mengeluarkan daftar karyawan hotel, menemukan halaman Fisher Charles, menyerahkannya kepada Hamley, dan bertanya, "Apakah dia?" Hamley melirik foto di buku pegangan karyawan, dan langsung menyimpulkan, "Benar, ini dia." Dunchan mengangguk puas. Menurutnya, titik terobosan telah ditemukan. Jadi, dia berkata kepada Hamley, "Kamu melakukannya dengan sangat baik." Kemudian, dia mengeluarkan dompet dari sakunya, mengeluarkan uang tunai $500 AS, lalu menyerahkannya kepada Hamley, sambil berkata, "Kamu ambil uang ini. Kalau aku memiliki pertanyaan, aku akan mendatangimu." Tersanjung, Hamley mengambil uang tunai dan bertanya, "Detektif Lee, aku tidak perlu pergi ke kantor polisi lagi, kan?" Dunchan tahu apa yang dikhawatirkan Hamley. Dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir. Saya akan membiarkan Anda pergi setelah masalah hari ini selesai. Tapi sebelum pergi, kamu harus meninggalkan informasi kontak pada polisi. Bisa nomor telepon Amerika Serikat, akun WeChat atau email China. Terserah saja." Hamley sangat gembira, dan buru-buru berkata, "Jangan khawatir. Saya akan meninggalkan kontak WeChat saya." "Oke," Dunchan mengangguk, lalu meminta seseorang membawa Hamley pergi. Lalu dia memerintahkan, "Bawa manajer Charles dari ruang pertemuan." Saat ini, Fisher Charles sedang berdiri di tengah kerumunan dengan gugup. Setelah dia mengetahui bahwa Homer diculik dan menghilang di ruang perjamuan, dia ketakutan setengah mati. Dia tidak pernah bermimpi bahwa target sebenarnya dari orang Jepang itu adalah tuan mudanya. Sekarang tuan mudanya menghilang. Dia menjadi kaki tangan penculik. Bab 4156. Fisher tidak berani memberitahu polisi atau mengaku pada Savion Fox. Sebab, nyawa keluarganya, istri dan anak-anaknya ada di tangan orang Jepang itu. Tidak masalah jika dirinya mati.
Kalau dia tidak bisa menjamin hidup keluarganya, apa gunanya hidup? Saat dia khawatir, seorang polisi mendatanginya dan bertanya, "Apakah kamu Visser Charles?" Visser mengangguk dan berkata dengan panik, "Ya, aku." Petugas polisi itu melambai padanya dan berkata dengan dingin, "Ikut aku." Visser bahkan lebih bingung. Tetapi pada saat ini dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti polisi itu ke kantor sementara Duncan di ruang sebelah dengan langkah berat. Begitu dia memasuki pintu, Visser gemetar ketakutan. Dia sudah lama mendengar reputasi Duncan Lee. Dia sangat takut ketahuan oleh Duncan. Jadi, dia mendatangi Duncan dengan ragu-ragu dan tergagap. Lee, Inspektur Lee, halo." Duncan menatapnya dan langsung bertanya dengan suara dingin, "Visser, izinkan saya bertanya, mengapa Anda berkolusi dengan ninja Jepang dan menculik Tuan Muda Fox?" Teriakan marah Duncan yang tiba-tiba mengejutkan Visser. Dia langsung mendebat dengan panik. Aku tidak punya. Aku benar-benar tidak." Duncan berkata dengan dingin, "Apakah kamu masih berbohong? Kamu merekrut ninja Jepang itu. Jika kamu baru saja merekrut mereka, aku masih percaya bahwa kamu melakukannya secara tidak sengaja. Kamu merekrut mereka lalu mengatur mereka ke lokasi kejadian. Ini jelas direncanakan. Jadi kamu adalah orang dalam mereka." Visser masih dengan keras kepala melawan. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali. "Bukan aku tidak punya. Aku sama sekali tidak mengenal ninja Jepang." Duncan menatap dahi dan pipinya meneteskan butiran keringat satu demi satu. Duncan mencibir, "Visser, kamu bisa berdebat denganku. Tapi aku ingin memperingatkanmu, kalau kamu tidak bekerja sama dengan baik denganku, aku akan memberi informasi yang saya miliki sekarang kepada Savion. Orang yang hilang malam ini adalah putra Savion. Saya perlu mengingatkan kamu tentang ini. Menurutmu, bagaimana dia akan berurusan dengan kamu setelah dia mengetahui hal ini?" Ketika Visser mendengar ini, pertahanan psikologisnya benar-benar runtuh dalam sekejap. Dia berlutut di depan Duncan, menangis dan berkata, "Inspektur Lee, saya mengalami kesulitan. Inspektur Lee, mereka menculik keluarga saya, istri, anak, dan pengasuh keluarga. Kalau saya tidak mematuhi perintah mereka, mereka akan membunuh istri dan anak saya. Untuk memaksa saya tunduk, mereka bahkan membunuh pengasuh keluarga saya. Saya terpaksa membantu." Berbicara tentang ini, Visser memandang Duncan, tersedak dan berkata, "Inspektur Lee, saya tahu saya bersalah. Saya pantas mati. Bahkan jika Tuan Muda menginginkan hidup saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya hanya minta tolong selamatkan keluarga saya 7 orang. Mereka tidak bersalah." Dari saat Visser masuk, Duncan sudah bisa menebak dari ekspresinya yang gelisah. Dia pasti bukan kaki tangan dalam masalah ini. Lagi pula, para ninja itu bertindak dengan gaya yang lugas dan kejam. Mereka tidak bisa bekerja sama dengan orang biasa dengan kualitas psikologis yang sangat buruk seperti Visser. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka memaksa Visser. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Visser. Jadi dia berkata kepada Visser, "Visser, jika Anda ingin menyelamatkan istri dan anak Anda harus memberi tahu saya semua yang Anda ketahui. Termasuk kapan dan di mana orang-orang ini bertemu dengan Anda. Keselamatan mereka tergantung dari informasi apa yang kamu tinggalkan." Dalam pandangan Duncan, dia harus menemukan data video para ninja Jepang itu. Dia harus terlebih dahulu memahami fitur wajah para ninja ini sebelum dapat menangkap mereka. Mereka mungkin telah diselundupkan ke luar negeri. Bab 4157. Dalam pandangan Duncan, catatan pengawasan tangan dan kaki pasif hanya dalam jangkauan hotel. Namun kontak Visser dengan ninja Jepang di luar hotel pasti sulit terjangkau oleh semua kamera pengawasan kota. Oleh karena itu, jika Visser dapat memberikan waktu dan tempat di mana dia bertemu dengan para ninja di luar hotel, Duncan dapat mengetahui data video orang-orang tersebut. Saat Duncan mengerahkan kepolisian untuk mencari data video berdasarkan pengakuan Visser, Charlie sudah meninggalkan Palace Hotel bersama Queen, Dorothy dan Janus. Mempertimbangkan bahwa makan malam amal itu berantakan dan tidak ada tempat untuk makan malam,
Charlie menyarankan agar mereka semua menemukan tempat makan malam terlebih dahulu. Dia percaya bahwa Janus pasti memiliki sesuatu untuk dikatakan pada dirinya. Selain itu, dia juga ingin mendengar saran apa yang dimiliki Janus untuk masa depan. Dan Janus memang memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada Charlie. Dan Charlie memaksa para ninja Jepang itu menculik Tuan Muda Fox malam ini. Jadi, dia menyarankan, mengapa tidak pergi ke tempat saya saja? Meskipun makanannya sedikit mentah, lebih baik daripada berbicara. Charlie tidak keberatan. Dia memandang Queen. Dan Queen tersenyum dan berkata, angsa panggang Paman Janus adalah yang terbaik. Aku belum cukup makan. Charlie sedikit tersenyum tangannya dan berkata, ayo pergi ke Chinatown. Mereka berempat datang ke Chinatown di bawah pengawalan pengawal. Saat ini toko Janus tutup dan penjaga toko sudah pergi. Janus mengundang Charlie dan yang lainnya ke lantai 2, sementara dia menyiapkan makanan. Saat ini, Charlie juga menerima informasi dari Porter, Kazuo Hattori dan pasukan ninjanya, serta Homer Fox, sudah berada di bawah kendalinya. Charlie meminta Porter mengendalikan orang ini dan tidak mengizinkan mereka berhubungan dengan dunia luar. Charlie juga memerintahkan Porter untuk mengirim lebih banyak orang ke properti keluarga Fox. Karena dia yakin Finlay bersembunyi di rumah keluarga Fox sekarang. Hanya saja kediaman keluarga Fox terlalu besar dan dijaga ketat. Bagi istana Wanlong, mudah saja untuk masuk. Tetapi jika ingin menegaskan masuk dan menemukan Finlay, hampir tidak mungkin. Begitu bentuknya yang terlalu keras, istana Wanlong pasti akan mengungkapkan keberadaannya. Kali ini, Charlie tidak ingin mengekspos istana Wanlong secara langsung. Jika istana Wanlong terungkap sekarang, ketika dia datang ke Amerika Serikat untuk bersaing dengan keluarga Rothschild di masa depan, dia akan kehilangan kartu truf untuk mengejutkan lawannya. Solusi terbaik adalah memasang jaring di sekitar rumah keluarga Fox, lalu menunggu bajingan Finlay itu mengklaim keluar. 10 menit kemudian, Janus naik ke atas dengan membawa makanan. Setelah menyiapkan makanan, Janus menyapa semua orang untuk makan. Setelah semua orang duduk, dia memandang Charlie dan bertanya dengan suara rendah, Tuan Wade, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Mengapa para ninja Jepang begitu takut padamu? Charlie tersenyum dan berkata, apakah kamu sudah mendengar tentang balas dendam istana Wanlong pada keluarga Wade beberapa waktu lalu? Bab 4158. Janus mengangguk dan berkata, saya mendengarkan belakangan. Keluarga Wade menyerahkan setengah dari aset mereka ke istana Wanlong, sehingga mereka lolos dari bencana. Jadi ketika saya melihat Anda hari ini, saya hanya memikirkan dan tidak menyebutkan masalah ini. Charlie mengulurkan tangan dan berkata dengan santai, ini hanya rumor yang sengaja saya keluarkan. Situasi sebenarnya justru sebaliknya. Keluarga Wade tidak menjual setengah dari aset mereka ke istana Wanlong. Tetapi justru istana Wanlong yang setia kepada saya. Saya tidak ingin keluarga Wade menarik perhatian. Jadi rumor ini sengaja saya munculkan. Janus tercengang ketika mendengarnya. Charlie belum menceritakan ini sebelumnya. Jadi dia tidak bisa mendengarkan pendengaran. Istana Wanlong yang terkenal sekarang berada di bawah komando Charlie. Ini jelas merupakan tambahan yang bagus untuk kekuatan keluarga Wade. Meskipun aset keluarga Fox berjumlah ratusan miliar dolar, tidak mungkin bagi mereka untuk menghasilkan tentara dengan bayaran sebesar istana Wanlong. Charlie berkata lagi saat ini, adapun ninja hari ini, mereka semua adalah pasukan di bawah komando seorang keluarga teman di Jepang. Mereka pernah melihatku di Gunung Winteri. Jadi mereka takut. Butuh waktu lama bagi Janus untuk mencerna apa yang dikatakan Charlie. Dia tidak bisa menahan desahan. Dan berkata, Tuan Wade, dengan kekuatanmu saat ini, keluarga Wade mungkin berada di peringkat pertama di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara. Charlie sedikit tersenyum. Dan berkata, belum cukup menjadi nomor 1 di Asia Timur dan Asia Tenggara. Keluarga kerajaan Saudi di Asia Barat adalah yang kedua setelah keluarga Rothschild yang kuat di dunia. Keluarga Wade ingin menjadi nomor 1 di Asia. Itu harus melampaui keluarga kerajaan Saudi. Dan jika ingin menjadi nomor 1 di dunia, harus melampaui keluarga Rothschild. Jalan masih panjang.
Janus mengangguk dan berkata dengan emosi, "Saya percaya dengan kekuatan Anda, Tuan Muda Wade. Hanya masalah waktu sebelum keluarga Wade dapat berdiri di puncak dunia." Charlie tersenyum ringan. "Saya harap kali ini bisa sesingkat mungkin." Janus tidak bisa membantu tetapi melihat Charlie dengan kagum. Sebelumnya, dia tidak percaya bahwa Charlie dapat membuat keluarga Wade berdiri di puncak dunia. Tapi sekarang, melihat ekspresi tenang dan percaya diri Charlie, dia yakin bahwa semua ini bukan tidak mungkin. Ini mengingatkannya pada ayah Charlie, Curtis Wade. Bahkan ketika Curtis berada di masa jayanya, dia hanya berani menganggap tujuan ini sebagai visi yang indah. Dia tidak pernah berani bermimpi bahwa suatu hari itu akan benar-benar menjadi kenyataan. Namun, Charlie, yang berusia 20 tahun, sudah mulai mengejar tujuan ini. Selain emosi, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan Wade, apa rencana Anda pada Homer itu?" Orang ini lahir tepat pada waktunya. Jika dia sedikit ceroboh, kemungkinan besar akan menyebabkan efek samping yang besar. Charlie mencibir dan berkata, "Paman Janus, jangan khawatir. Jangankan Homer, bahkan aku tidak perlu memperhatikan Savion dan Spencer. Paling buruk, Spencer, Savion garis keturunan Homer benar-benar dihapus. Lalu saya akan membawa Tuan Jordan Fox kembali menjadi kepala keluarga Fox lagi." Janus bertanya dengan ngeri, "Tuan Wade, apakah Anda tahu keberadaan Tuan Jordan?" Keluarga Fox telah mencarinya seperti orang gila. Jika dia tidak mati, posisinya sebagai patriark tidak akan aman. Charlie tersenyum dan berkata, "Jordan dan cucunya Kathleen sudah saya atur dengan baik. Awalnya, saya hanya membayar jasa Kathleen. Saya menyelamatkan kakek dan cucunya itu. Saya ingin membantu mereka kembali ke keluarga Fox. Tapi sejak itu keluarga Fox memiliki bajingan seperti Homer dan menaruh idenya pada Stephanie dan Nana. Maka saya harus memutar kembali masalah ini." Charlie berkata lagi, "Saya tidak mengira Savion adalah lampu hemat bahan bakar hari ini. Orang ini mungkin tidak terlalu mampu, namun emosinya benar-benar tidak kecil. Saya merasa dia tidak akan membiarkannya pergi. Mungkin dia akan datang lagi. Dan jika dia tidak tahu baik dan buruk, maka aku akan menghukumnya juga. Lalu biarkan Patua Fox menyatu dengan Spencer." Janus mengangguk dan berkata, "Savion sendiri seorang idiot. Dia belum mencapai prestasi apapun selama bertahun-tahun. Sedangkan Spencer memiliki beberapa keterampilan. Jika tidak, dia tidak akan bisa memanfaatkan kesempatan untuk merebut posisi kepala keluarga Fox." Lalu Janus berkata lagi, "Jika Patua Fox dapat dibawa kembali untuk menghadapinya, itu memang akan membuat perbedaan besar. Patua Fox ada di Tiongkok, dan diculik sendiri untuk mencuri kekuasaan. Dia pasti ingin menyatakan keadaan. Jika dia mengambil kesempatan, dengan gaya perilakunya, dia tidak akan pernah memberi Spencer jalan keluar." Charlie memegangi kepalanya dan berkata, "Jika dia tidak meninggalkan jalan bagi Spencer untuk mundur, itu tidak cukup. Jika aku membiarkan dia kembali, dia harus melakukannya agar dia tidak meninggalkan jalan bagi keluarga Spencer untuk bertahan hidup." Bab 4159. Beberapa saat yang lalu, Janus merasa bahwa Charlie memaksa para ninja itu menculik Homer, yang akan menempatkannya pada posisi berjalan di atas es tipis. Tetapi pada detik ini, dia menyadari bahwa di mata Charlie, keluarga Fox bukanlah seustau yang perlu ditakutkan. Keluarga Fox sama sekali bukan raksasa yang hebat. Sebaliknya, di matanya, keluarga Fox adalah sebuah hidangan. Kapan memindahkan sumpit sepenuhnya bergantung pada suasana hati Charlie. Baik Savion maupun Spencer tidak memiliki keuntungan apapun di depan Charlie. Di satu sisi, Charlie memiliki istana Wanlong. Jika dia ingin bertatap muka dengan keluarga Fox sama sekali bukan lawan. Di sisi lain, Charlie masih memiliki Jordan, penguasa keluarga Fox. Jika Charlie benar-benar mengirim Jordan kembali ke Amerika Serikat, lalu menggunakan kekuatan Istana Wanlong untuk melindungi keselamatan Jordan, maka Spencer harus melepaskan posisi kepala keluarga. Jika tidak,
Begitu seluruh Amerika Serikat tahu bahwa Spencer mengambil kesempatan untuk merebut kekuasaan ayahnya dan memerintahkan ayahnya untuk tidak kembali ke Amerika Serikat, dia akan menjadi tikus jalanan yang diteriakkan dan dipukul semua orang. Bahkan, sangat mungkin untuk tunduk pada penyelidikan yudisial. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa baik Spencer dan Savion dapat melompat-lompat, selama Charlie memainkan kartu truf ini, ayah dan anak Fox ini adalah bom raja. Dalam situasi ini, bahkan jika Charlie membunuh Homer di depan kedua ayah itu, mereka tidak akan berani kentut dengan keras. Jadi, Janus bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, apa yang Anda rencanakan selanjutnya?" Charlie berkata dengan dingin, "Setelah Finlay muncul, aku akan mempertemukan dia dengan Homer. Lalu bunuh kedua bajingan itu dan singkirkan bahaya bagi orang-orang." Janus bertanya lagi, "Kalau begitu, apakah Anda akan mengungkap perbuatan tercela mereka?" "Tentu saja," Charlie berkata. "Alasan saya belum membunuh Homer secara langsung adalah untuk menggali semua tindakan dia dan Finlay. Lalu saya akan mengekspos mereka semua. Jika saya dapat memusnahkan kelompok mereka, itu akan lebih baik." Janus mengangguk, dan tiba-tiba dia punya ide. Dia berkata, "Tuan Muda Wade, jika Anda ingin membuat masalah ini lebih besar, saya punya cara untuk mewujudkannya." Charlie sangat gembira, dan dengan rendah hati bertanya, "Paman Janus, apa yang kamu usulkan?" New York malam ini tidak ditakdirkan untuk damai. Kazuo Hattori membawa 7 ninja Iga dan mengemudikan truk pengangkut sampah untuk membawa Homer yang tidak sadarkan diri. Mereka berkendara jauh-jauh dari kota New York ke tempat yang telah ditentukan. Setelah lebih dari 1 jam perjalanan, Kazuo mengemudikan mobil langsung ke pom bensin yang sepi di pinggiran kota. Begitu mobil berhenti, lebih dari 20 orang bergegas keluar dalam kegelapan dan mengepung truk sampah. Porter keluar sendiri, berjalan keluar mobil, dan berkata kepada Kazuo, "Jangan matikan mesin." Semuanya keluar dari mobil. Sekilas Kazuo mengenali Porter. Dia segera membuka pintu mobil dan berjalan keluar, dan berkata dengan gugup, "Porter, Tuan Porter Waldron, saya diperintah Tuan Wade, mengirim Homer pada Anda." Saat ini, seorang ninja Iga turun dari co-driver, dan 6 ninja lainnya juga keluar dari truk sampah. Ketika Homer diseret keluar dari truk, dia masih koma. Porter memandang Kazuo dan berkata, "Kalian, pergilah bersama orang-orangku." Kazuo tidak berani melakukan kesalahan. Dia langsung berkata, "Oke, Tuan Waldron, kami akan mendengarkanmu." Porter melambaikan tangannya, dan segera selusin orang datang. Pertama, membawa Homer dan memasukkannya ke dalam kendaraan komersial, lalu membawa Kazuo dan 8 orang lainnya ke dalam mobil yang berbeda. Selanjutnya, banyak mobil melaju dari pom bensin satu per satu, menuju ke arah yang berbeda. Bab 4160. Porter berkata kepada 2 bawahan yang tersisa, "Kalian singkirkan truk sampah ini dan musnahkan." Salah satu bawahan Kaukasia berambut kuning mengangguk, dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan. Saya sudah menemukan stasiun daur ulang mobil. Saya dapat membongkar semua kendaraan dalam 1 jam, dan menggabungkan bagian-bagiannya dengan lusinan lainnya. Mobil itu akan hancur menjadi puluhan cakram, dan tidak akan ada yang bisa menemukan keberadaannya." "Oke," Porter mengangguk puas, dan berkata, "Kalau begitu kalian berdua cepat lakukan. Lalu kembali ke kota untuk menemuiku setelah selesai." Baik, pada saat yang sama, baik polisi maupun keluarga Fox memiliki petunjuk tentang truk sampah tersebut. Meskipun seorang pria dari departemen meyakinkan tidak meninggalkan rekaman video pengawasan di dalam hotel, pengawasan kota di luar berada di luar kendali mereka. Oleh karena itu, selama orang atau mobil keluar dari hotel, mereka pasti akan muncul dalam video pengawasan kota sekitar. Dan truk sampah itu tertangkap kamera polisi dan keluarga Fox secara bersamaan. Alhasil, kedua belah pihak mulai menelusuri truk sampah tersebut. Selain polisi dan keluarga Fox, semua anggota geng, pembunuh profesional, dan detektif swasta di New York juga dikirim untuk mendapatkan hadiah. Untuk sementara waktu, jalanan New York penuh dengan setan yang menari.
Namun, tidak ada yang menyangka Porter sudah menyewa villa ultra mewah di Long Beach, New York, dengan harga sewa harian $80.000 AS. Villa mewah ini adalah salah satu rumah besar yang disewakan di Long Beach. Biasanya disewakan kepada orang kaya asing yang datang ke New York untuk berlibur. Atau disewakan kepada kru film untuk syuting. Setelah menerima perintah Charlie, Porter langsung membentuk kru film fiktif dari Pulau Hong Kong yang menyewa villa ini. Dengan klaim palsu bahwa mereka berencana membuat film biografi orang Cina kaya yang membobol New York. Selain itu, hal yang paling tidak terduga adalah mansion yang disewa oleh Porter berjarak kurang dari 500 meter dari manor keluarga Fox. Bawahan Porter membawa 8 ninja, termasuk Kazuo Hattori dan Homer, yang tidak sadarkan diri, ke villa ini setelah berkeliling di kota New York. Tidak ada yang menyangka bahwa Homer, yang dicari oleh seluruh New York, terbaring di rumah tetangga yang jaraknya kurang dari 500 meter dari rumahnya. Bawahan Porter membawa 8 ninja dan Homer langsung ke ruang bawah tanah. Pada saat yang sama, sejumlah besar peralatan film yang disewa Porter juga diangkut ke tempat kejadian dalam semalam. Dan Porter bahkan meminta bawahannya untuk memindahkan semua peralatan pencahayaan dan fotografi yang disewa ke halaman. Mereka memasangnya di serambi dan halaman. Seluruh villa penuh dengan tanda-tanda antusiasme. Mereka yang tidak mengetahuinya benar-benar berpikir bahwa ada kru yang syuting di sini. Pada saat ini, Porter menelepon Charlie, melaporkan perkembangannya kepada Charlie, dan meminta instruksi selanjutnya. Charlie menerima usulan Janus dan meneruskan perintah berikutnya ke Porter. Porter menutup telepon. Dia segera berjalan ke ruang bawah tanah tempat 8 ninja dan Homer di penjara. Pada saat ini, 8 ninja sedang duduk di sudut dengan kepala tertunduk seperti ayam jantan yang kalah. Sementara Homer terlempar ke lantai dan tetap tidak sadarkan diri. Begitu Porter turun, ke-8 ninja itu dengan cepat berdiri dan memandangnya dengan hormat. Porter mengabaikan mereka. Dia langsung menunjuk Homer di lantai dan berkata kepada bawahannya, "Bangunkan dia." Bawahannya segera membawa baskom berisi air dingin dan menuangkannya ke seluruh tubuh Homer. Homer, yang dalam keadaan koma, tiba-tiba gemetar dan bangkit duduk sambil berteriak. Saat penglihatannya perlahan pulih, dia panik dan bertanya dengan keras, "Apa yang kalian ingin lakukan? Apakah kalian tahu siapa aku?" Porter meliriknya, mengeluarkan belati dari pinggangnya. Dia melemparkan belati itu ke depan Kazuo, dan berkata dengan dingin, "Potong kedua telinganya." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.